FISIP, terutama di Kementerian Sosial Masyarakat atau Sosma. Nah, proker ini tuh namanya Senda atau Sini Deh Ngobrol Bareng Sosma. Nah, pasti pada kepo kan, apa sih Senda itu? Senda itu adalah salah satu proker kayak talk show atau ngobrol bareng secara santai bareng sama narasumber. Nah, untuk topik perdana kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama salah satu anggota ACT nih. Apa sih ACT? ACT adalah salah satu komunitas relawan gitu. Nah, atau nama lainnya Aksi Cepat Tanggap yang disingkat sama ACT. Sebelumnya kenalin dulu nih. Aku Fetty, selaku dari Sekretaris Sosma atau Sosial Masyarakat. Nah, kita langsung aja yuk ngobrol bareng sama narasumbernya. Pagi Mas. Selamat pagi. Oke, panggilannya Mas nih ya? Boleh Mas, boleh Kak. Oke, sebelumnya kenalan dulu nih Mas, namanya Oke. siapa? Mungkin statusnya gimana gitu Mas? Oke, perkenalkan nama saya Heri Setiawan, biasa dipanggil Kak Iwan ya. Kalau di ACT ini saya diamanai di beberapa bidang, cuma terfokuskan pada kerelawanan di MRI-nya, Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi di Masyarakat Indonesia saya diamanai sebagai Head of Volunteer. Jadi kepalanya relawan ataupun koordinator di wilayah Surabaya yang membawai kurang lebih itu ada 7 kota dan kabupaten termasuk Gresik, Lamongan, Tuban sampai ke Madura seperti itu. Oh, berarti ini di pusatnya nih Mas ya? Jadi kalau Surabaya ini cabang daerah Surabaya sekaligus juga cabang wilayah Jawa Timur khususnya. Makanya terkenalnya kalau di sini kantornya kantor Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur, bukan Aksi Cepat Tanggap Surabaya seperti itu. Oke, berarti ini pusat banget gitu ya? Berarti dari semua-semuanya di sini. Memang di sini itu awal dari di Jatim khususnya ya, di Jawa Timur itu pertama kali didirikan ACT atau cabang Aksi Cepat Tanggap ini pertama kali di Surabaya. Oke, tadi kan Mas Iwan kan udah spill dikit tentang kayak ACT itu di sini. Nah, kira-kira ACT itu terfokus di bidang apa? Terus mungkin spill dikit dari sejarah ACT dari Mas Iwan. Oke, kalau kita bicara tentang sejarah ya, ACT itu terbentuknya itu dari waktu bencana bencana tsunami Aceh ya, terjadi pada 2004, 2006 seperti itu ya. Dan penanganan kita waktu itu sampai 2005 kita terkumpulkan kerelawanan ataupun gerakan-gerakan kemanusiaan itu. Akhirnya salah satu leader kita yaitu pendirinya Aksi Cepat Tanggap mendirikan sebuah lembaga yang namanya ACT ini, dan kemudian sampai berkembang tahun 2009, 2014 sampai hari ini mengembangkan sayapnya, mulai penanganan bukan hanya emergensi kebencanaan saja, tapi juga terfokus kepada bencana kemanusiaan. Karena bencana terbesar di Indonesia ini bukan bencana, bahkan di dunia ya, bukan bencana alam, tapi melainkan bencana kelaparan dan kemiskinan, yaitu bencana kemanusiaan. Nah, ACT dengan hadirnya ACT ini, insya Allah sesuai dengan visi kita, yaitu membuat peradaban umat yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi kita memiliki program-program yang dimana nanti bisa dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat ini seperti itu. Oke, tadi aku kayak nge-highlight dari awalnya Mas Iwan nih. Berarti ACT itu programnya banyak banget, gak cuma dibentuknya itu di donasi doang. Berarti semua masalah yang berbau-bau sosial, masyarakat dan kemanusiaan. Iya. Nah, kira-kira program-program di ACT itu apa aja sih Mas? Banyak ya, salah satunya kita ada namanya, kita sebut ya, kita juga ada program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita pemberdayaan masyarakat itu ada yang namanya UMI, Usaha Mikro Indonesia. Kita membantu para pelaku UMKM. Terus habis itu ada peminjaman modal untuk usaha mikro Indonesia juga ada. Terus habis itu juga ada OPG, operasi pangan gratis, yaitu membagikan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya ke prasejahtera saja ya, tapi juga dari teman-teman yang membutuhkan, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak yang terdampak tuh ya, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga kita mendapatkan laporan dari masyarakat itu banyak yang membutuhkan sesuap nasi. Dan itu kita mengajak para dermawan semua untuk menghadirkan program tersebut, operasi pangan gratis yang diinisiasi sendiri dari Aksi Cepat Tanggap seperti itu. Terus selain itu juga ada operasi makan gratis, yaitu siap saji makanannya yang kita hadirkan untuk masyarakat yang langsung siap saji seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, mulai dari program wakaf
zakat hingga kurban itu penanganannya ada sendiri-sendiri seperti itu di ACT. Jadi kalau di ACT sering dikenal 1001 program, makanya program-program insya Allah yang dihadirkan ACT ini ya hadir dari masyarakatnya sendiri. Insya Allah hadirnya ACT bisa menyelesaikan permasalahan umat yang ada di sekitar kita. Baik banget ya Mas, berarti programnya benar-benar kayak turun langsung ke masyarakat itu. Nah gini Mas, untuk program-program tadi itu untuk dana donasinya itu dari masyarakat atau bagaimana, atau mungkin kerjasama sama pihak tertentu. Nah itu mungkin boleh dong dikasih tahu. Oke, jadi kalau aksi cepat tanggap itu, kalau ada yang bilang ya mungkin aksi cepat tanggap hingga besar sampai saat ini, mungkin ada yang berpikiran wah ACT itu kaya ya seperti itu. Sebenarnya ACT itu nggak kaya seperti itu. ACT itu adalah hanya perantara dari umat untuk umat lagi, dari masyarakat untuk masyarakat lagi gitu. Jadi kita itu hanya perantara, lembaga perantara yang dimana kita itu yang mungkin terjadi bencana di luar daerahnya kita, tapi orang tersebut ataupun kita sendiri yang pengen menyumbang kan terkadang kita nggak pengen atau nggak mampu nih datang langsung ke sananya. Misalnya kayak terakhir-terakhir terjadi di Kalimantan Tengah, misalnya terjadi banjir seperti itu kan kita nggak mungkin kan untuk langsung terjun ke sana seperti itu. Nah lembaga ACT ini hadirnya seperti itu, menyalurkan bantuan-bantuan dari masyarakat yang nantinya disalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan lagi seperti itu sesuai akadnya seperti itu. Waduh, kayak ini ya, kayak bentuk negara demokratis dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Benar. Jadi memang kembali ke masyarakatnya lagi. Jadi kita mengajak ke masyarakat itu kebaikan. Ayo kita sama-sama nih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita saling membantu, nantinya kita menyalurkan. Oh iya, tadi kan baik banget program kayak misalnya tadi masuk ke lapangan, memberikan makan gratis dan sebagainya. Kira-kira ada nggak sih Mas, kayak kita tuh ngasih sosialisasi, ya ACT-nya ya maksudnya saya, ada kayak ngasih sosialisasi atau memberi bekal tentang pengertian bagaimana sih cara menjadi relawan yang baik dan benar gitu? Oke, ada. Jadi kalau di ACT itu pembekalannya ada, kalau pembekalan kerelawanan ya, kalau kita bicara pembekalan kerelawanan, karena penanganan di lapangan itu ataupun di daerah-daerah itu adalah kerelawanan. Nah, kerelawanan ACT itu dipegang oleh MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini juga yang disebut relawannya MRI. Jadi ya relawannya ACT, jadi nggak ada relawan ACT, tapi adanya relawan MRI. MRI relawannya ACT seperti itu. Nah, pembekalan itu dihadirkan oleh dari MRI yang mulai dari pembekalan relawan yang nantinya kita kan ada beberapa klaster yang di kerelawanan, ada klaster pendidikan, terus klaster rescue, klaster filantropi, media dan lain-lain. Nah, sesuai kemampuan. Nah, apa yang dibutuhkan di masyarakat nanti teman-teman ini sudah dibekali. Jadi pemberdayaan kita ada penanganan medis itu ada yang namanya kita pembekalannya di M2, Disaster Management Institute of Indonesia, itu pembekalan medis terutama seperti itu. Ada pembekalan rescue nantinya, pembekalan tentang wakaf dan lain-lainnya. Nantinya teman-teman ini ketika diterjunkan ke masyarakat ini sudah paham. Jangan sampai contoh nih kita di bidang rescue misalnya ya, kita terjadi kebencanaan seperti itu. Jangan sampai ketika nanti kita menurunkan relawan, tapi relawan tersebut belum dibekali oleh skill maupun kemampuan yang lainnya. Niatnya kita mau menolong, nanti malah ditolong. Nah, seperti itu kan. Nah, makanya ketika ada pemberdayaan masyarakat, kayak ada relawan pendamping masyarakat namanya seperti itu, yang nantinya yang mendampingi program-program kita sampai terjun ke masyarakat. Berarti baik banget ya Mas pembekalan-pembekalan, jadi nggak cuma kayak ya udah terjun langsung. Jadi nggak, kalau di ACT terutama di pembekalan MRI itu kita menerjunkan relawan itu sesuai kemampuannya. Apakah sudah mumpuni, misalnya kita mau punya program, misalnya kita ada sumur wakaf gitu, apa yang dibutuhkan dari berjalannya pengadaan sumur wakaf tersebut. Berarti kita kan nggak harus menerjunkan relawan yang sembarangan gitu, nanti nggak sesuai kemampuannya. Sumur wakaf tapi yang diterjunkan medis, nggak nyambung kan seperti itu. Nah, kalau wakaf nanti ya masuknya ke relawan program, relawan pemberdayaan masyarakatnya sendiri, yang dimana mereka mendampingi sampai dengan sumur wakaf itu selesai seperti itu, mulai dari dokumentasinya nanti seperti apa, terus pengawalannya nanti seperti apa, standarnya itu ada di ACT. Jadi kalau jadi relawan terutama di ACTMR ini nggak harus maksudnya nggak perlu saya jadi relawan ya udah jadi relawan gini aja, tapi ada pemberdayaannya, upgrading skill. Oh iya, upgrade skill gitu ya. Untuk relawannya sendiri itu ada pautan umur nggak? Ada kayak status dan lain sebagainya itu ada? Enggak, kalau di ACTMR itu
semua bisa jadi relawan. Kita punya hashtag ya, namanya semua bisa jadi relawan. Jadi tidak terpatokan umur berapapun, insya Allah sudah bisa jadi relawan gitu. Kalau kita sebut relawan apa perlu diakui, sebenarnya nggak perlu diakui relawan. Kita sejak lahir pun sudah jadi relawan sebenarnya. Kita tanpa sadari sudah jadi relawan gitu. Misalnya kita membantu teman ataupun contoh aja kita membantu tolong nitip belikan ini, itu jadi relawan kan, seperti itu. Nah, itu tanpa kita sadari seperti itu. Nah, cuma bedanya relawan kemanusiaan dan relawan lingkungan dan yang lain itu berbeda. Relawan kemanusiaan yang menangani isu-isu kemanusiaan itu sendiri gitu. Ada relawan dai Indonesia yang berfokuskan kepada pemberdayaan tentang agama. Oh ya. Kalau misalkan donasi itu sistemnya gimana sih Mas kalau dari donasi? Ya, jadi kalau sistem donasi ya jadi kita misalnya ini membuka ada suatu isu kemanusiaan, misalnya ada kebencanaan maupun isu-isu yang akan kita angkat seperti itu. Nah, biasanya kita menggalang donasi ini. Menggalang donasi tersebut bisa melalui secara offline maupun online. Nah, kalau offline biasanya kita melakukan, teman-teman relawan sendiri itu melakukan galang dana, galang donasi itu. Jadi turun ke jalan-jalan, biasanya kita kerjasama dengan fakultas-fakultas juga ataupun teman-teman komunitas organisasi lain yang ayo kita sama-sama galang donasi, terjun ke jalan, galang dana seperti itu secara offline, maupun kita juga ke sekolah-sekolah dan yang lain seperti itu. Dan juga kalau secara online kita itu biasanya melalui kerjasama dengan beberapa lembaga yang memang penyedia penggalangan dana secara online ya, seperti itu. Dan kita juga memiliki platform sendiri yang namanya Indonesia Demo.id, yaitu kita menggalang dana khususnya untuk program-program ACT ada di situ semua. Jadi teman-teman nanti bisa melihat semua program-program ACT itu ada di situ semua seperti itu. Nah, penyalurannya nanti ya sampai ke tahap pengumpulan, misalnya apa yang dibutuhkan, target kita berapa seperti itu. Nah, nanti masyarakat yang mendonasikan donasinya ke ACT seperti itu nantinya akan kita salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di sana. Karena alhamdulillah cabang ACT ini kurang lebih hampir seluruh Indonesia itu ada cabang ACT seperti itu. Berarti kalau boleh tahu nih, aku kayak bingung juga nih, ACT ini nunggu donasi dulu dari teman-teman atau emang kayak langsung kayak misalkan ada bencana di salah satu kota itu ACT langsung ke situ, atau gimana sih Mas itu? Kita bicara tentang program dan emergensi ya. Jadi kita ada beberapa. Kalau emergensi itu misalnya terjadi kebencanaan, kalau kita sebut terjadi bencana itu, kita tanpa menunggu apapun, teman-teman relawan itu sudah bergerak. Jadi kalau kita waktu emergensi atau urgent itu kita menunggu donasi yang masuk dulu, kita nggak akan gerak-gerak seperti itu. Yang penting kita itu aksi dulu gitu. Insya Allah nantinya Allah akan membantu perjalanan kita gitu. Yang penting kita aksi membantu masyarakat, karena yang paling utama itu adalah masyarakatnya. Kesusahan yang kita pertunjukkan, kita membantu seperti itu. Jadi kenapa kok relawan ataupun ACT ini hadir di seluruh kota dan kabupaten terutama, itu fungsinya untuk itu. Ketika terjadi bencana ataupun isu-isu kemanusiaan yang terjadi di masyarakat, kita itu cepat bergerak seperti itu. Baru nanti ketika kita sudah mendapatkan isu, kita mengabarkan ke masyarakat. Masyarakat ini loh, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baru kita penggalangan dana seperti itu. Baru nanti ketika terkumpul, dana tersebut langsung disalurkan sesuai kebutuhan, sesuai akad yang disalurkan dari masyarakatnya. Nah, untuk penyaluran sendiri itu ada bagian-bagian sendiri nggak sih? Kayak terjun langsung ke lokasi itu ada kayak siapa gitu? Pasti ada ya, pasti ada. Jadi kayak yang saya sebutkan dari awal tadi, ketika penyaluran bantuan tersebut, kita namanya ada, kalau di emergensi kita ada namanya relawan relief, yaitu fungsinya untuk mengirimkan bantuan-bantuan, bukan hanya berupa donasi uang saja, tapi juga bantuan berupa bahan pangan, kebutuhan pokok lainnya seperti itu relawan relief namanya biasanya kita sebut. Namun kalau relawan non emergensi biasanya kita sebut relawan pendamping masyarakat sendiri yang akan mendampingi masyarakat. Misalnya saya contoh, kita ada program UMI, Usaha Mikro Indonesia ya, kita mendampingi sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, yang kita dampingi siapa? UMKM. UMKM itu yang mendampingi adalah relawannya sendiri. Jadi relawan yang sudah kita berdayakan, sudah kita skillnya, kita kasih ilmu tentang pendampingan seperti apa, teman-teman itu mengawal tersebut untuk kesuksesan usaha mikro Indonesia itu sendiri seperti itu.
Berarti kalau misalkan berjalan lancar tuh alhamdulillah, namun kalau misalkan tidak berjalan lancar pasti ada kendala kan Mas. Nah, kira-kira bisa dong di-sharing kayak salah satu kendala gitu yang terjadi waktu apa ya, penyaluran dari donasi atau penyaluran aksi dan sebagainya itu kira-kira bisa di-sharing? Pasti ada ya kalau tantangan terbesar waktu penyaluran, apalagi ya waktu penyaluran dulu kita bicara mencari isu saja gitu. Misalnya kita mencari isu untuk kita angkat untuk itu. Kadang-kadang ada orang yang nggak terima gitu. Kita sama halnya seperti ini. Niat kita baik, belum tentu menurut orang itu baik seperti itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak suka dengan perbuatan yang kita lakukan seperti itu. Padahal itu niatnya baik seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang kayak kita terjun ke lapangan itu di hadang preman juga pernah. Terus habis itu ya namanya sudah direncanakan, terkadang di lapangan sudah nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Mulai dari kayak contohnya kita mengirimkan bantuan dulunya di Bojonegoro itu ya, estimasi kita itu dari bawah, kata orang di bawah itu berapa lama Pak nyampe ke dusun yang di atas, ini sekitaran 2 jam. Nah setelah kita lalui ternyata itu kurang 9 jam itu kita belum nyampe kepada lokasi, dan itu kita membawa bantuan sampai bantuan itu kita sampai mobilnya kita itu ada yang tergerus lumpur, ada yang terbalik kan seperti itu tantangan sebenarnya, bukan halangan ya, tapi tantangan yang harus kita hadapi sendiri. Tapi kalau di program-program yang non emergency itu ya seperti itu sih biasanya tantangannya sendiri, kita mencari isu-isu yang memang menarik untuk kita angkat, kita kabarkan ke masyarakat seperti itu. Terkait isu atau mungkin bencana alam itu ada tipe-tipenya nggak sih Mas yang bisa dinaungi sama Architel? Nggak mungkin dong semua isu atau semua satu masuk di bidangnya Architel. Pastinya pastinya kita memiliki standarisasi ya, terutama dalam program-program itu sendiri ya. Misalnya kita program, contoh kita mempunyai program MSR, Mobile Social Rescue ya, itu menangani pendidikan, kesehatan, juga isu-isu kemanusiaan lainnya seperti itu. Nah, ketika kita menangani kesehatan pasien, misalnya contoh ada teman-teman nanti dari kampus misalnya menemukan Mas di sana saudara-saudara tetangga saya membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendampingan kesehatan seperti itu, nanti kita ajukan ke bidang, tapi ada persyaratannya. Apakah orang tersebut membutuhkan banget atau enggak? Kita mulai membaca mulai dari perekonomian seperti apa, kelayakan hidupnya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau masih bisa kita tangani tanpa kita penggalangan dana, dalam arti masih kita bisa support langsung, kita nanti support langsung seperti itu. Jadi ada kriteria masing-masing sih. Kalau misalnya program-program seperti itu ya, kita memiliki SOP yang memang sudah menjadi standar dari kita sendiri. Jadi nggak semuanya bisa kita tangani. Jadi kalau masyarakat bilang saya mengajukan ini tapi nggak cair, kenapa kok nggak bisa dibantu seperti itu? Karena tidak masuk kepada standarnya kita seperti itu. Kita biasanya juga sampaikan ke masyarakat, standar kita harus ini itu seperti itu. Nah begitu pula kalau di emergency. Sebenarnya kalau emergency itu nggak ada standarnya, cuma ada SOP yang harus dijalankan oleh relawan seperti itu. Berarti bisa per individu, bisa kelompok, bisa juga seluruh wilayah gitu. Bisa seperti itu. Tergantung kayak kebutuhannya mereka, bencananya apa. Benar. Jadi isu-isu kemanusiaan yang terjadi di masyarakat itu apa, baru nanti kita akan mendalami lebih lanjut. Biasanya kan kita itu mendapat isu dari masyarakat ya. Misalnya kita Mas ada laporan di satu tempat, di sana ada si A yang membutuhkan ini, kita asesmen. Jadi kita ada relawan asesmen. Jadi kita menunjuk relawan tersebut untuk asesmen bagaimana sih kondisinya yang nyata di sana gitu. Jadi jangan sampai kita menaikkan sebuah isu tapi kita belum memiliki mengerti isu-isu tersebut, maksudnya mendalami isu kebenarannya, terus datanya seperti apa, nanti malah jadi bumerang buat kita. Nah kita ada, ketika ada isu yang disampaikan masyarakat ataupun ada suatu isu, kita langsung terjun untuk asesmen terlebih dahulu sebelum kita naikkan ke dalam suatu program. Oke, berarti setiap ada laporan harus diriset dulu, terus kayak diobservasi dulu itu benar. biar aktual atau tidak. Jadi nanti baru ketika sudah mendapatkan isu tersebut akan kita buatkan, kita rincian sebuah brief, biasanya kita nyebut ya, untuk masyarakat nanti ketika memahami itu, programnya seperti ini apa yang kita bisa angkat itu. Misalnya suatu kebencanaan ya, kayak di Surabaya sini, kalau kita Surabaya itu kota besar seperti itu kan, nggak mungkin lah terjadi hal-hal. Kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita di Surabaya masih banyak yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang
belum memiliki tempat tinggal. Banyak loh teman-teman, mungkin kayak di kampung 1001 Malang yang notabene di bawah kolong tol seperti itu masih membutuhkan bantuan kita. Terkait platform atau media sosial dan lain sebagainya gitu mas, kalau misalkan di brief kan harus ada kayak di up di internet, entah itu gimana, nah itu kira-kira ada nggak sih ICT kayak media sosialnya gitu? Oke, kalau di media sosial kita alhamdulillah lengkap ya, khususnya ada di platform penggalangan dana sendiri, kita ada di indonesiadenmark.id, terus itu ada sosmednya, kita ada di IG. Kalau di pusat itu namanya ACT for Humanity, kalau di Jatim sendiri khususnya itu ada ACT_Jatim. Nah, terus juga ada mulai dari Facebook, Twitter, itu kita juga ada, YouTube kita juga ada gitu. Oke, berarti lengkap ya mas maksudnya? Ya, nanti teman-teman bisa kalau mau mencari info-info bisa melalui YouTube juga bisa, mau melalui Instagram juga bisa, Twitter seperti itu. Cuma kalau di YouTube pasti konten-konten yang video seperti itu bisa didapatkan di YouTube. Kalau laporan emergensi bisa juga di YouTube melalui videonya ataupun di Instagram. Oke, jadi itu bisa diingat ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah atau mungkin teman-teman yang lagi lihat video ini mungkin berkenan berdonasi ataupun sebagainya, mungkin di mana sih letak ACT ini gitu lokasinya, mungkin bisa dijelasin mas biar teman-teman paham. Oke, siap. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berdonasi ya secara offline, mau ke kantor Aksi Cepat Tanggap langsung, teman-teman kalau berada di wilayah Surabaya khususnya bisa langsung ke kantor kami, ada di Jalan Gayungsari Barat 10 nomor 41, tepatnya 100 meter dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sana ada papan yang besar. Nah, itu Aksi Cepat Tanggap berada di situ, khususnya yang di Surabaya seperti itu. Tapi kalau mau secara online, teman-teman bisa nanti melihat di web kita. Web kita ada di surabaya.indonesiadenmark.id. Nanti teman-teman bisa melihat program apa yang sedang dilaksanakan di Surabaya, ada di situ, ada di surabaya.indonesiadenmark.id seperti itu. Oke, bisa dicatat ya teman-teman untuk alamat dan lain sebagainya, mungkin media sosial ataupun yang kepo apa sih ACT itu. Oke teman-teman, sebelumnya bisa closing statement gitu mas, mungkin pesan buat teman-teman yang ada di rumah tentang bencana atau tentang kemanusiaan dan sebagainya. Oke, kalau pesan saya sih satu ya teman-teman ya, jangan pernah menyanyiakan waktu yang Allah ini berikan seperti itu. Karena kalau kita menyanyiakan waktu nanti dan suatu saat nanti kita disibukkan dengan hal lain, itu kenikmatan yang Allah berikan hari ini nggak akan terulang lagi seperti itu. Nah, kenikmatan yang luar biasa itu adalah nikmat iman pastinya ya, kesehatan ya. Nah, ketika kita bisa mampu seperti ini, seharusnya kita mampu bersyukur lebih dalam, bahwasanya saudara-saudara kita yang di bawah sana masih banyak yang membutuhkan kita. Jadi jangan pernah halnya itu teman-teman merasa wah saya putus asa, saya sudah nggak punya apa-apa. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang di bawah sana masih banyak yang membutuhkan, masih banyak saudara-saudara kita yang nggak seperti kita gitu loh. Kita kalau mau main enak, mau kuliah bisa ya kan, mau main HP bisa, tapi saudara-saudara kita di sana belum bisa melakukan seperti itu. Contohnya ada di Palestina, saudara-saudara kita di sana sangat kesulitan untuk belajar, bekerja maupun dan lain-lain, kehidupannya juga kesulitan gitu. Itu sih dari saya mungkin bisa diambil kesimpulan kalau misalkan kita harus jangan lupa bersyukur, masih diberi nafas, masih bisa makan dengan mudah, terus masih bisa bebas lagi meskipun di era pandemi saat ini ya mas ya. Nah teman-teman nggak kerasa nih udah beberapa menit kita ngobrol bareng sama Mas Iwan, salah satu dari Head of Hunter-nya dari ACT ya mas ya? Iya, Head of Volunteer. Oh ya, volunteer. Oke. Nggak kerasa nih teman-teman udah beberapa menit ngobrol bareng, asik banget. Kita ngobrolin tentang ACT, apa sih ACT itu, terus programnya apa dan sebagainya, sampai ke media sosialnya, terus sistematis cara pengumpulan donasinya. Dan aku terima kasih banget sama Mas Iwan yang sudah berkenan menjadi narasumber kita, dan mohon maaf mengganggu waktunya mungkin ya Mas ya, Daya. Siap. Iya. Kalau gitu buat teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa semudah bakalan ada lagi, dan tentunya topik dan tema itu bakal lebih menarik lagi dan lebih bervariasi dari yang topik kali ini. Oke. Udah dulu tuh dari aku, dan kalau misalkan aku ada salah kata ataupun perbuatan mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu.